Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Baiklah, pada malam ini saya akan membahas manajemen pengelolaan sekolah. Dalam hal ini sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah vokasional. Disebut sekolah menengah kejuruan yaitu sekolah menengah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk bisa bekerja, untuk bisa berusaha, untuk bisa berwira swasta. Jadi lulusan dari sekolah menengah kejuruan diharapkan mampu bekerja, mampu berusaha atau berwira swasta, ya, sehingga dapat langsung keilmuannya, skillnya begitu lulus dari SMA, SMK diaplikasikan di lingkungannya masing-masing maupun di dunia usaha dan dunia industri. Harus dibedakan, ya, pendidikan SMA, madrasah aliyah, dan SMK. Pendidikan SMA, madrasah aliyah itu tidak mempersiapkan lulusannya untuk bisa bekerja, untuk bisa berusaha, untuk bisa berwirausaha, ya. Tapi lulusan dari SMK dipersiapkan tadi untuk bisa bekerja, berwirausaha, atau juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Misalnya ke universitas, ke perguruan tinggi, ya. Baik, tentu dengan tujuan mempersiapkan peserta didiknya untuk bisa bekerja di dunia usaha maupun di dunia industri, juga bisa berwirausaha, maka selain dibekali dengan keilmuan yang teoritis, dibekali juga keilmuan yang praktis atau pragmatis, ya, sehingga langsung bisa diaplikasikan begitu lulus, bisa langsung diaplikasikan, bisa langsung dimanfaatkan, bisa langsung digunakan untuk kepentingan dunia usaha, dunia industri, sehingga pada akhirnya mendapatkan nilai lebih, ya, baik bagi diri sendiri, lingkungannya, maupun masyarakat pada umumnya. Manajemen pengelolaan sekolah SMK sebagai sekolah vokasional, sekolah yang mempersiapkan tenaga kerja tadi, selain bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ke universitas, tentu sekolah SMK mempunyai cara, metode pengelolaan yang berbeda dengan sekolah SMA, MA maupun sekolah-sekolah lainnya.
Nah, untuk metode atau cara pengelolaan sekolah SMK, selain proses belajar mengajar seperti biasa di ruangan kelas, ya, juga ada praktikum, ya, ada diklat, pendidikan dan pelatihan, ada bimbingan dan konseling untuk bisa berkiprah, untuk bisa bekerja, ya. Dengan itu maka mempersiapkan betul-betul, ya, begitu lulus SMK bisa bekerja, tidak bingung lagi, ya. Nah, persiapan untuk pengelolaan sekolah di SMK tentu yang pertama dimulai dari infrastruktur, ya, sarana prasarana, juga tenaga pengajarnya. Sarana prasarana bisa sama dengan sekolah-sekolah umum, SMA maupun MA, tapi juga bisa sangat berbeda, ya, terutama dari sisi kegiatan praktikumnya, kegiatan diklatnya, pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, selain ruangan belajar dibutuhkan juga ruangan praktik. Ruangan praktik pun disesuaikan juga dengan kompetensi keahlian yang dibuka oleh sekolah tersebut, ya. Kita ambil contoh misalnya SMK yang mempunyai program keahlian bisnis dan manajemen, ya. Pada program keahlian bisnis manajemen, ya, misalnya kompetensi keahliannya adalah bisnis daring dan pemasaran. Nah, tentu persiapan sarananya meliputi dari ruangan belajar, ya, kemudian juga tadi ruangan praktik. Ruangan praktik pun terbagi dua, ya, terbagi dua. Yang pertama adalah ruangan praktek untuk daring atau dalam jaringan, ya. Seorang tenaga pemasaran, seorang tenaga penjual, ya, kalau sekarang dihadapkan pada penjualan offline dan online, ya, seiring dengan perkembangan teknologi, ya. Nah, tentu ada ruangan praktikum pembelajaran daring atau dalam jaringan atau internet. Tentu sarana yang dibutuhkan adalah fasilitas internet. Selain fasilitas internet, terhubung, terkoneksi ke internet, juga dibutuhkan komputerisasi, ya. Karena internet tentu membutuhkan komputer, ya, membutuhkan laptop, membutuhkan handphone, membutuhkan tablet, ya, sebagai media untuk pembelajaran daring tersebut, ya. Nah, selain jaringan internet dengan berbagai aksesorisnya sesuaikan kebutuhan, ya, juga untuk melatih kepercayaan diri, untuk melatih
bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana mempresentasikan produk, mempresentasikan jasa yang dijual atau yang dipasarkan. Itu juga membutuhkan sarana audio, sarana sound system, ya. Nah, itu. Maka kita di kompetensi keahlian daring dan pemasaran kita butuhkan sarana prasarana tersebut, ya. Selanjutnya, selain untuk sarana prasarana praktek tadi, juga kita butuh, ya, unit usaha. Unit usaha. Nah, unit usaha ini untuk program daring dan pemasaran tentu membutuhkan ruangan, ya. Ruangan, kemudian membutuhkan barang-barang, ya. Barang-barang yang akan dijual baik secara daring maupun secara offline, ya. Kemudian juga perlengkapan untuk transaksi penjualan, ya. Dimulai dari tadi komputer, kemudian labeling, ya. Kemudian juga display, ya, dari mulai gandola, kemudian etalase, ya. Nah, itu adalah sarana praktikum di kompetensi keahlian pemasaran, ya, daring dan pemasaran. Nah, setelah kita berbicara sarana dan sarananya yang meliputi ruangan belajar, ya, juga alat-alat praktikum untuk kompetensi keahlian daring dan pemasaran, ya, juga proses pembelajarannya, ya. Untuk proses pembelajarannya tentu harus mempunyai kurikulum, ya. Kurikulum. Nah, kurikulumnya tentu mengacu kepada KTSP, ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki atau yang dibuka di sekolah tersebut, ya. Nah, setelah ada kurikulum dengan beberapa mata pelajaran, ya, baik mata pelajaran umum, mata pelajaran dasar, ya, mata pelajaran keahlian sesuai dengan kompetensi keahliannya, ya. Atau dalam istilah yang sudah lama dipakai, ya, mata pelajaran normatif, mata pelajaran adaptif, dan mata pelajaran produktif, ya. Atau dalam bahasa kita mata pelajaran umum, mata pelajaran dasar, dan mata pelajaran keahlian sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Nah, dalam kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, tentu untuk mata pelajaran produktifnya adalah bertujuan tadi, ya. Segala sesuatu kita harus mempunyai tujuan. Tujuan mata pelajaran produktif di kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran adalah bagaimana mata pelajaran tersebut bisa mempersiapkan, ya, mata pelajaran produktifnya atau mata pelajaran keahlian di
kompetensi bisnis daring dan pemasaran adalah mempersiapkan peserta didik, siswa, ya, bisa memahami, bisa mengetahui, memahami, ya, dan melaksanakan bisnis dalam arti bagaimana memasarkan barang dan jasa. Ya, jadi mempersiapkan peserta didik untuk bisa menjual barang dan jasa. Ya, menjual kemana? Menjual kepada diri sendiri, menjual kepada lingkungan keluarganya, menjual kepada masyarakat sekitarnya, maupun menjual pada yang lain-lainnya. Dengan menjual tersebut tentu akan mendapatkan nilai, ya, nilai tambah, added value, ya. Jadi tujuan pokok dari peserta didik yang mengambil program keahlian bisnis daring dan pemasaran adalah mempersiapkan peserta didik untuk bisa menjual barang dan jasa. Dengan menjual maka akan mendapatkan added value, nilai tambah. Nilai tambahnya berupa apa? Berupa profit, berupa keuntungan. Keuntungan untuk apa? Untuk kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan bangsa maupun negara. Ya. Tuh. Kemudian karena di bisnis daring dan pemasaran seiring dengan perkembangan zaman, ya, dengan demikian majunya ilmu pengetahuan serta teknologi, ya, maka pemasaran sekarang sudah bergeser, ya, tidak hanya pemasaran offline, pemasaran bertemu langsung, pemasaran direct selling atau penjualan langsung, face to face, ya, tapi juga penjualan online, ya. Dimana penjualan online ini tentu membutuhkan perangkat teknologi, ya, dimulai dari HP, ya, kemudian internet, ya, kemudian laptop, komputer maupun tablet. Juga tentu metode yang digunakan untuk memasarkan barangnya adalah berbeda, ya. Meskipun ada persamaannya tapi juga tidak sedikit perbedaan. Nah, dalam pengelolaan sekolah dengan kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, ya, maka seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ya, tentu harus memahami, mengerti, ya, tentang hal ini, ya. Sehingga tujuan pokok belajar di SMK dengan kompetensi keahlian pemasaran ini, ya, menjadi skala prioritas, ya. Jangan sampai lulusan dari SMK dengan kompetensi bisnis daring dan pemasaran tidak bisa menjual barang, tidak bisa menjual jasa, ya. Jangankan untuk jualan, untuk berbicara di depan umum pun bergetar, ya, malu-malu atau malu-maluin, ya, itu sangat tidak kita harapkan.
Ya, kalaupun misalnya terjadi seperti itu, nah itu adalah kegagalan. Ya, baik. Kurikulum tadi harus mempunyai target, ya, untuk bisa mempersiapkan peserta didiknya menjadi seorang penjual, menjadi seorang pedagang yang baik. Ya. Nah, sekarang bagaimana implementasi dalam proses pembelajaran? Ya. Karena kalau kita hanya berbicara konsep tanpa ada landasan untuk mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran, itu sangat naif, ya. Itu hanya sekedar bualan saja, ya. Maka untuk melaksanakan proses tersebut, ya, di dalam proses pembelajarannya tentu bagaimana seorang guru, ya, seorang tenaga pengajar, khususnya di mata pelajaran produktif bisnis daring dan pemasaran, ya. Yang pertama itu yang harus menjadi pegangan, yang harus menjadi contoh buat peserta didik, gurunya harus bisa berjualan dulu, ya, harus bisa berdagang dulu, ya. Jadi siswa akan menjadi contoh buat siswa, ya, menjadi contoh buat peserta didik. Yang pertama, guru mata pelajaran produktif, kompetensi keahlian daring dan pemasaran, ya, harus bisa menjual, harus bisa berdagang, ya. Jangan pernah memberikan pembelajaran kalau tidak bisa melaksanakannya. Kemudian yang kedua, ya, tentu dalam mengaplikasikan program-program pembelajarannya, ya, harus lebih mengedepankan praktikum, ya, praktikum. Nah, praktikum ini bisa dilaksanakan, ya, dengan tadi melalui daring, dalam jaringan maupun luring, luar jaring, ya. Di masa pandemi COVID-19 ini sebetulnya merupakan ujian, cobaan, tapi juga merupakan tantangan. Bagaimana kita bisa melaksanakan proses pembelajaran yang adaptif, yang kreatif, ya, disesuaikan dengan kondisi, situasi kondisi yang tidak memungkinkan di masa pandemi COVID-19 ini untuk belajar tatap muka dengan berkumpul banyak orang, ya. Itu tidak dimungkinkan, ya. Maka tentu kalaupun pembelajaran dengan tatap muka, pembelajaran dengan berkumpul harus dibatasi, ya. Dibatasi misalnya dalam satu ruangan kecil 5 orang, ya, satu guru atau satu tenaga pengajar, dan itu pun jaraknya harus diatur, ya, 1,5 meteran, ya. Kenapa? Supaya tidak terjadi penyebaran virus COVID-19, ya. Kemudian juga menggunakan masker, kemudian juga menggunakan hand sanitizer, ya, atau mencuci tangan dengan sabun maupun dengan hand sanitizer alkohol, ya. Nah, pada proses pembelajaran seperti ini dengan
peserta didik yang terbatas, ya, pembelajaran tatap muka justru akan lebih efektif, akan lebih sampai pada tujuan, ya. Dengan sedikitnya peserta didik tentu akan lebih mudah, ya, akan lebih punya kapasitas, ya, punya kemampuan yang lebih karena mudah diatur, ya. Hanya bagaimana motivasi atau kemauan gurunya untuk mengajar, ya, karena mengajar dengan kapasitas peserta didik yang sedikit, sementara satu rombongan belajar itu minimal 35, ya, 35 peserta didik tentu membutuhkan waktu yang panjang, ya. Kalau misalnya dalam satu proses pembelajaran itu 5 orang peserta didik, satu rombongan 35, tentu kita harus memberikan proses pembelajaran tatap muka sebanyak, ya, 7 kali, ya, karena satu rombongan 5, ya. Nah, di sini peranan guru, ya, tentu sangat luar biasa, ya. Diharapkan guru yang betul-betul mau berjuang, guru yang cinta kepada profesinya, guru yang ingin mengabdi, ingin mendapatkan pahala, ya, yang rahmatan lil alamin, ya, tentu akan melaksanakan target ini. Proses pembelajaran dengan 5 siswa untuk 7 kali pertemuan dalam satu materi pembelajaran. Nah, kemudian ada yang dipertanyakan, ya, banyak yang mau bertanya, mata pelajaran produktif banyak, sementara pertemuan hanya 7 kali, itu pun untuk satu materi pembelajaran. Nah, tentu kita harus efisien di situ, ya. Selain efektif tadi tujuannya untuk memberikan pembelajaran bisnis daring pemasaran dengan tatap muka, ya, agar siswa mengerti, agar siswa dapat mengaplikasikan keilmuannya dengan baik, ya, barengi juga dengan dengan praktikum, ya. Tentu dibutuhkan juga tadi, ya, dibutuhkan kerja keras dari guru, ya. Nah, kerja keras tadi tentu kalau misalnya ada 5 mata pembelajaran, 5 mata pelajaran produktif, 7 kali 5 berapa? 35, ya. 35 pertemuan, ya. 35 pertemuan untuk satu mata pelajaran saja, ya. Tapi bagaimana kalau 4 kali 35 kali pertemuan, ya. Demikian banyak dan cukup melelahkan, ya. Tentu butuh kerja keras. Nah, sekarang guru pun selain itu harus berpikir efisien tadi, ya. Harus bekerja efisien. Coba tugas guru mata pelajaran produktif, ada beberapa guru, ya, bermusyawarah, ya, rapat, kemudian mata pelajaran itu dikomprehensifkan, ya, diintegrasikan, ya. Misalnya pada pembelajaran penjualan retail, ya, penjualan retail, mata pelajaran penjualan retail. Nah, pembahasan mata pelajaran penjualan retail kita bahas, ya, dari penjualannya, bagaimana cara menjual barang eceran, begitu. Kemudian kita bahas juga bagaimana administrasi pengelolaan keuangannya, ya.
kemudian kita aplikasikan bagaimana melayani konsumen dengan baik, ya, sehingga konsumen itu merasa nyaman, konsumen merasa puas, ya. Nah, itu semuanya dibutuhkan apa? Musyawarah guru mapel, ya, mata pelajaran itu, mata pelajaran kompetensi kalian daring dan pemasaran untuk satu kali pertemuan, tapi semua materi tersampaikan. Nah, sehingga cukup dengan 35 kali pertemuan, ya, dalam 1 bulan, ya, dalam 1 bulan target tersampaikan, ya, target pembelajaran tersampaikan. Nah, kita pun juga harus berpikir, ya, kita mempunyai teknologi, kita mempunyai jaringan internet, ya, supaya pembelajaran itu tidak hanya melelahkan, ya, menguras tenaga dan pikiran, ya, pikiran guru, ya, pemikiran siswa. Siswa juga mungkin kalau hanya menulis atau hanya mendengarkan dari guru itu membosankan, jenuh. Silakan, ya, untuk metode pembelajaran download, ya, cari di internet, ya, di YouTube, kemudian dijalankan, ya, diputar di ruangan kelas, disaksikan oleh guru dan siswa tadi, kemudian dipresentasikan, ya, diulas, dibahas, ya. Nah, sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Proses pembelajaran jadi efektif dan efisien. Bersinergis dengan apa? Dengan teknologi, ya, bersinergis dengan peralatan pendukung yang ada, ya, dimulai dari infocus, ya, untuk sarana fisiknya, kemudian layarnya, ya, kemudian juga softwarenya kita menggunakan YouTube, menggunakan PowerPoint, ya, itu silakan, ya. Dan proses pembelajaran yang integrat atau integral, ya, komprehensif. Tuh, demikian untuk bahasan kali ini. Mungkin akan kita lanjutkan lebih jauh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.